warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kali ini kita dapat bertatap muka meskipun melalui virtual. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku, saya Bu Nur Hasanah Kurniasari akan menyampaikan tata tertib yang ada di MTSN 1 Jember. Manusia tentunya tidak lepas dari kebutuhan akan pengetahuan dan belajar. Pendidikan formal hadir untuk membentuk manusia-manusia yang memiliki karakter, manusia yang unggul dan cakap. Pemerintah membuat penguatan pendidikan berkarakter. Ada 5 nilai utama karakter. Pertama adalah religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Sekolah atau madrasah adalah lembaga pendidikan formal yang diatur dan ditata oleh pemerintah. Sekolah atau madrasah adalah tempat bagi siswa untuk belajar. Siswa dipandang sebagai manusia yang memiliki potensi atau kemampuan yang bersifat laten atau terpendam, sehingga dibutuhkan binaan dan bimbingan untuk mengaktualisasikan, untuk mewujudkan agar siswa tersebut menjadi manusia yang memiliki nilai-nilai karakter tersebut. Maka dari itu, agar tidak terhalang pembelajaran siswa di madrasah dan tidak mengurangi nilai dari tujuan pendidikan di sekolah, dibutuhkan salah satunya adalah tata tertib. Konsep dasar pengaturan tata tertib ada pada Permendikbud nomor 19 tahun 2007 yang tentang pedoman pengaturan tata tertib yang ada di sekolah. Di sana ada poin C dan D. Untuk poin C menyebutkan bahwa tata tertib bagi warga sekolah termasuk dalam hal menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Sarana prasarana tersebut mendukung proses pembelajaran yang ada di sekolah, seperti apa yang ada di dalam kelas, apa yang ada di dalam perpustakaan, apa saja itu. Nah, kita harus menggunakan, tapi juga harus memelihara. Ada juga yang ada di lab, ruangan laboratorium, itu juga harus dipelihara. Ada tata tertibnya, begitu. Untuk poin C juga menyebutkan bahwa ada petunjuk, peringatan, dan larangan dalam berperilaku di madrasah. Di sana juga menyebutkan sanksi jika ada warga sekolah yang melanggar. Gitu. Untuk poin D menyebutkan bahwa ada dibuatnya tata tertib oleh warga sekolah dan disahkan dan ditetapkan oleh kepala sekolah.
MTSN 1 membuat tata tertib dengan pedoman yang ada di Permendikbud nomor 19 tahun 2007. Begitu. Tujuan tata tertib siswa di MTSN 1 Jember tentunya agar semua siswa di MTSN 1 Jember dapat mengetahui tugas, hak, dan kewajibannya dan dapat melaksanakan dengan baik. Sehingga semua kegiatan sekolah dapat berjalan dengan lancar. Untuk prinsip tata tertib di MTSN 1 Jember diharuskan, dianjurkan, dan ada yang tidak boleh dilakukan dalam pergaulan, dalam berperilaku, baik itu di MTSN 1 Jember maupun di luar MTSN 1 Jember. Tata tertib harus ada sanksi atau hukuman bagi siswa yang melanggar peraturan atau tata tertib, pasti akan menerima sanksi. Sanksi yang dijatuhkan adalah keputusan terakhir yang sudah dipertimbangkan dalam perkembangan siswa tersebut. Harus diperhatikan bahwa untuk siswa, 1, diperbolehkan keluar kelas pada jam pelajaran, pastinya harus seizin guru yang mengajar. Harus memakai kartu izin keluar kelas, maksimal 2 siswa. Yang kedua, diperbolehkan keluar sekolah. Harus seizin petugas tata tertib atau guru BK. Sama, harus memakai kartu izin keluar sekolah maksimal 2 siswa. Yang ketiga, wajib memberikan informasi atau surat jika siswa tersebut sakit atau ada kepentingan keluarga. Harus jelas. Surat ini juga harus ada tanda tangan orang tua. Yang memberikan informasi juga harus orang tua. Absensi kalian harus jelas di sana. Karena kalau A kalian banyak tidak ada keterangan, itu adalah penentu kalian untuk kenaikan kelas. Jika kelas 9, penentu kalian untuk kelulusan sekolah. Yang berikutnya, boleh membawa HP atau laptop atau kamera karena tugas sekolah, boleh. Tapi harus sebelumnya sudah minta surat untuk membawa HP atau laptop atau kamera. Surat itu harus ada tanda tangan guru yang memberi tugas dan orang tua juga tanda tangan di situ. Diizinkan oleh orang tua. Berikutnya, dapat dipertanggungjawabkan penggunaan media sosial. Boleh memakai media sosial, boleh memakai WA, Facebook, Twitter, IG, atau yang lainnya, tapi harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Berarti harus hati-hati penggunaannya, karena apa yang kalian buat status, apa yang kalian upload di sana akan membawa diri kalian.
membawa nama orang tua kalian, membawa nama sekolah kalian. Jadi harus lebih hati-hati bagaimana sebaiknya menggunakan dengan benar media sosial. Begitu. Untuk tata tertib ini nanti akan tercatat pada rapot kepribadian yang akan dikeluarkan oleh guru BK. Nanti jika ada pelanggaran akan tercantum di situ apa saja pelanggarannya dan poin berapa. Begitu. Jadi akan diterima oleh kalian setiap semester. Diterima rapot kepribadian. Kalau ada jenis penghargaannya, saya dapat penghargaan Bu, poinnya berapa Bu? Nah itu ada di situ jika ada penghargaannya. Begitu. Diingat juga bahwa maksimal untuk kalian melanggar peraturan, kalau bisa tidak, jangan. Nah ini harus 200 poin pelanggarannya. Jangan sampai kalian melakukan pelanggaran tersebut. Kalau bisa begitu. Jadi lebih mengendalikan perilaku kalian. Begitu ya. Baiklah, Bu Guru akan menayangkan beberapa butir-butir pelanggaran dari perilaku, dari kerapian juga kerajinan yang ada di Tatip MTSN 1 Jember. Bu Guru tayangkan ya berikutnya. Ini, silakan kalian lihat. Baik anak-anak, kalian sudah melihatnya ya. Di sana sudah ada ya beberapa butir-butir pelanggaran dan poinnya. Nah, di situ ada pelanggaran dan poin yang ringan, dan ada juga poin yang sedang, juga ada bentuk pelanggaran dengan poin yang berat. Nah, ini karena maksimal 200, jadi kalau sudah melebihi pastinya dengan pertimbangan apapun dan orang tua sudah mengetahuinya bahwa ini sudah tidak bisa untuk diperbaiki lagi, untuk dibimbing lagi di MTSN 1, maka dipertimbangkan harus dikeluarkan dari MTSN 1. Sudah lebih dari 200 poin pelanggarannya. Baiklah, jadi agar untuk dibaca dan dipahami juga dipatuhi tata tertib sekolah ini yang di MTSN 1 ini yang berlaku, sampaikan pada orang tua kalian isi buku tata tertib yang ada ya.
Baiklah, Bu Guru akan memberikan feedback. Nah, feedback ini umpan balik dari awal hingga akhir ini kalian pahami dengan seksama, dan ini Bu Guru ingin tahu sejauh mana gitu ya, sejauh mana Bu Guru ingin tahu kalian paham dengan apa yang Bu Guru sampaikan, tata tertib di MTSN 1 Jember. Nah, ini kalian lihat ya, ini tugas kalian, ada 5 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Kemudian ini Bu Guru akan mengakhiri penyampaian tata tertib MTSN 1 Jember. Bu Guru sebagai guru BK di sini berharap kalian dapat melaksanakan tugas kalian dan sesuai dengan tujuan kalian, bahwa kalian berada di MTSN 1 Jember ini untuk menuntut ilmu, untuk belajar gitu ya. Bu Guru ingin sampaikan, ada pepatah ini dari Abu Yasyaid Muhammad bin Awali Al-Maliki Al-Hazani. Begini, Bu Guru bacakan ya. Sikap patuh dan rendah hati yang dibarengi kurangnya ilmu lebih baik daripada sifat licik dan sombong yang dibarengi banyak ilmu. Jadi meskipun banyak ilmu tapi kalau licik, sombong, sama saja, tidak baik, itu tidak terpuji itu sikapnya. Dan lebih baik patuh, rendah hati, meskipun ilmunya kurang, karena di situ ada kesempatan untuk kita belajar. Nah, ada lagi, seseorang yang alim tidak cukup dengan ilmunya semata selagi belum dibarengi dengan akhlak mulia. Jadi seseorang yang alim meskipun tidak cukup ilmunya, selagi belum dibarengi dengan akhlak mulia, sama saja, itu juga tidak baik untuk kita gitu ya. Jadi lebih baik bagaimana, juga alim, ilmunya juga banyak, tapi akhlaknya juga baik. Mudah-mudahan kita semua seperti itu ya. Baiklah, Bu Guru akan menutup materi kali ini, tata tertib di MTSN 1 Jember. Terima kasih atas perhatiannya, pemahamannya juga. Terima kasih dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bahagia dan sehat selalu.